biar nanti kami sama Pak Endra di diseminasinya Mantan. Nah, kalau penapi nanti kita sesuaikan juga. Kalau moderator, ampuran kita yang tidak baca konfirmasi kalau yang sebagai moderator, karena yang pikir hanya memberikan motivasi di awal Mantan, setelah itu dilanjutkan oleh rekan SRP Enten. Oke, kalau gitu nanti ini Pak ya, setelah saya memberikan ini mohon izin karena saya memang ada event lain juga untuk di BIM TGPK Pak, saya ada perkenalan hari ini gitu. Ya, ampuran nih Pak Made. Ya, mungkin nanti siap, dilanjutkan nanti dilanjutkan bareng-bareng aja jalan aja kita nggih. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan dan Bapak Kabid yang sudah bergabung di room niki, izin mungkin saya akan membantu untuk membuka acara pada hari ini. Namun sebelumnya mungkin ada baiknya sebelum memulai kegiatan kita awali dengan berdoa. Bapak Ibu dimohonkan untuk hening sejenak dengan mematikan atau memute mikrofonnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya, mohon maaf sapunapi Pak, setelah niki langsung paparan dari Pak Komang atau dari Tiang atau sambutan dari Bapak Kabid. Sambutan nggih? Nggih. Minta sambutannya dulu dari Bapak Kabid. Iya. Untuk sambutan selanjutnya Bapak Ibu, acara kita akan lanjutkan sesuai dengan rundown adalah sambutan dari Bapak Kabid. Untuk waktu dan layar saya serahkan kepada Bapak Kabid. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Kita bisa ketemu di ruang virtual ini. Namun sebelumnya saya ingin cek video untuk saya bisa dilihat ya sama teman-teman. Maaf Pak, gelap. Gelap Pak, gelap. Ini dia. Ini nggak tahu dia masalahnya di mana karena ini laptopnya belum dapat yang cek dari tadi. Mohon maaf dulu biar nanti karena permasalahan teknis itu ada permasalahan, dia akan lanjut aja dulu. Ya nanti dia akan cek dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama Titiang permaklumkan pada kesempatan ini sedianya Bapak Kepala Dinas dan Bapak Sekretaris Dinas akan bergabung dengan kita, tetapi karena di waktu yang bersamaan beliau ada penugasan masing-masing, sehingga beliau mendelegasikan tugas ini kepada Titiang sendiri untuk mendampingi teman-teman ketika melakukan kegiatan pada sore hari ini. Tetapi Titiang juga tidak akan bisa menemani teman-teman sampai kegiatan ini berakhir karena masih ada kegiatan terkait dengan OJK. Yang tadi OJK itu melaksanakan kegiatan tentang literasi keuangan yang dipusatkan di Kabupaten Gianyar, di mana anak-anak kita sekarang sedang mengikuti kegiatan lomba melukis di alun-alun Gianyar yang nanti prosesinya itu akan sampai jam 8 malam. Jadi seperti itu, mohon dimaklumi. Bukan berarti kita tidak respect terhadap kegiatan teman-teman yang dilakukan dan sangat bermanfaat ini. Kepada teman-teman semuanya yang Titiang hormati dari Duta Rumah Belajar, pertama-tama Titiang mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar selaku penanggung jawab teknis dari kegiatan pendidikan di Kabupaten Gianyar memberikan apresiasi dan berterima kasih serta memberi penghargaan kepada teman-teman semua atas inisiasinya untuk melakukan kegiatan sekalipun ini menggunakan moda virtual, tetapi saya berkeyakinan kegiatan ini akan memberikan dampak dan memberikan makna yang luas buat teman-teman guru kita dalam rangkaian meningkatkan kompetensinya di dalam menyongsong pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Titiang juga sangat berharap dari kegiatan ini nantinya banyak hal yang bisa dibagikan kepada teman-teman kita, yang intinya kita saling berbagi satu sama lain, baik berupa praktik baik atau berupa
hal-hal yang menjadi hambatan ketika kita melaksanakan pembelajaran di sekolah masing-masing, silakan media ini digunakan sebagai wadah untuk saling berbagi satu sama lainnya, untuk saling mengisi satu sama lainnya, sehingga nantinya apa yang menjadi hambatan kita bersama-sama di dalam pelaksanaan pendidikan itu akan bisa kita atasi. Kita berharap pendidikan khususnya di Kabupaten Gianyar, baik itu di jenjang SD, jenjang SMP, SMA, SMK juga, kita berharap itu akan memiliki kesetaraan dari sisi kualitas, yang mana betul-betul dapat memfasilitasi anak-anak kita sesuai dengan karakteristiknya, karena itu yang menjadi orientasi kita sekarang dalam mindset pendidikan kita yang baru. Apalagi kita dituntut sebagai guru sekarang bagaimana betul-betul bisa melaksanakan proses pendampingan anak-anak kita dengan sistem AMONG. Nah, itu silakan nanti dibedah bersama-sama dengan menggunakan platform Merdeka Mengajarnya, kemudian juga bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasinya dari sisi konsepnya, kemudian penerapannya bagaimana, dari sisi teman-teman yang sudah menerapkan kegiatan itu, bagaimana praktik baik yang sudah didapatkan, itu silakan dibagi satu sama lainnya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kepada teman-teman semuanya, guru-guru hebat semuanya, baik yang sudah bergabung dalam kegiatan ini maupun yang belum bergabung, kita semuanya mempunyai tanggung jawab moral yang berat dalam melaksanakan pendidikan kita ke depannya. Sesuai dengan konsep yang baru kan, kita mesti bergerak, tergerak, dan mampu menggerakkan lingkungan kita secara bersama-sama. Sehingga Titian yakin dengan kesatuan pemahaman, kesatuan langkah kita ke depan, pasti layanan terhadap anak-anak kita ke depannya itu bisa kita lakukan lebih maksimal. Yang intinya konsep yang pribadi juga sangat cocok bagaimana kita bisa melayani anak kita sesuai dengan kodrat yang sudah mereka bawa dari kelahirannya, sehingga itu akan menjadi identitas dari dirinya ke depan dan menjadikan mereka orang-orang hebat yang akan menjadikan bangsa kita ini menjadi hebat ke depannya. Jadi itu harapan Titiang, harapan kami dari Dinas Pendidikan kepada teman-teman semua terkait dengan kegiatan ini. Terakhir, silakan gunakan kegiatan ini betul-betul menjadi wadah atau wahana yang dapat menampung semua aspirasi kita, kemudian kita mengolah aspirasi kita untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru terkait dengan paradigma pendidikan, terkait dengan paradigma pembelajaran yang baru untuk kita implementasikan di sekolah masing-masing. Intinya Nikel, intinya mesti nanti kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Jangan hanya di tataran pemahaman saja, di tataran teori saja, tapi yang lebih penting adalah implementasinya. Jangan takut untuk salah, tetapi kita berbuat suatu kesalahan untuk memperbaikinya dan menemukan hal yang baru ke depannya nanti. Jadi itu, terima kasih lagi sekali. Saya sampaikan selamat kepada teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan ini, dan barangkali juga tadi belum disampaikan, Titi yang akan lakukan pembukaan untuk kegiatan ini atas izin teman-teman semuanya dan atas rahmat Ida Sang Yang Widi Wase, maka kegiatan untuk sore hari ini Titiang nyatakan terbuka secara resmi. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Titiang akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suksma. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kabid Kabupaten Gianyar, Bapak Kabid Dikdas yang sudah berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Jika Bapak misalkan masih ada keperluan, dengan hormat kami persilahkan Bapak untuk meninggalkan room. Oke, terima kasih. Mohon izin. Bapak Kabid, mohon izin, hostnya ada di Pak Kabid, mohon bantu untuk memindahkan hostnya Pak Kabid. Oke.
hostnya boleh ke Tiang atau sama Pak Endra dan dosen. Mohon izin demun aja bos. Ini lanjutkan sambil lanjut Bu Eka. Baik sambil Bapak Kabid. Baik, sambil melanjutkan prosesi untuk pemindahan dari host ke para SRB hebat kita, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan acaranya sesuai dengan rundown. Itu adalah penguatan pelaksanaan diseminasi pembatik level 4 tahun 2022 yang nanti diisi oleh saya selaku DRB tahun 2019 dan juga Bapak Komang Budiatnya selaku DRB Jejak Bali. Namun sebelum ke sana, mari kita laksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan kita pada sore hari ini. Mohon izin untuk Bapak Ibu peserta bisa mengaktifkan kamera karena kami akan mengambil gambar Bapak Ibu untuk didokumentasikan. Baik, silahkan bersiap Bapak Ibu. Iya, boleh mungkin tangannya kita ke rumah belajar seperti ini Bapak Ibu ya. Iya, oke, kayak membentuk atap ya. Baik, oke, membentuk atap ya Bapak Ibu, atap rumah. Oke, siap. Nanti cantik biasanya hasilnya. Oke, saya gimana nih? Saya yang screen ya. 1, 2, 3. Oke, belum semua buka kamera, tapi nggak apa-apa. Ada beberapa yang sudah. Saya nanti kasih ke Pak Pak Madi ya. Baik, sudah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah open cam. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk kepada sesi penguatan ya dari DRB Bali. Karena hari ini adalah diseminasi yang dilaksanakan oleh bapak-bapak hebat kita, sahabat rumah belajar dari Kabupaten Gianyar, ya. Jadi berkenan untuk membagikan praktik baik yang sudah dilaksanakan pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu yang tergabung di room ini nantinya mendapat banyak pengetahuan, mendapat banyak pengalaman untuk bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Baik, berikutnya kita akan lanjut kepada penguatan. Mungkin bisa dimulai dari Pak Komang. Gimana Pak Komang? Saya dulu atau Bapak dulu? Oke, kalau gitu mulai dari saya ya Pak. Oke, izin. Oh, masih belum bisa share screen ya? Masih disable hostnya. Oke, yang coba hubungi dulu Pak Kabid. Izin Pak Kabid untuk pemindahan hostnya Pak Kabid. Kalau dilihat di room ini ada Pak Jape Gunawan ya, kayaknya saya kenal namanya. Pak Yan Jape. Saya belum. Ya, sambil menunggu Pak Made, mungkin saya mau memperkenalkan diri aja terlebih dahulu ya Pak Made ya. Nanti untuk share screen-nya kalau sudah bisa mohon diinformasikan aja. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan. Jadi saya di sini diminta untuk memberikan sedikit penguatan kepada SRB hebat kami dari Kabupaten Gianyar. Jadi perkenalkan, nama saya itu Eka Yanti. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 3 Singaraja di Buleleng ya. Oke, sebentar. Oke, belum bisa juga. Saya, kalau mungkin Bapak Ibu pernah ke Buleleng itu mengenal ada STM Banyuning gitu ya. Kalau sekarang namanya SMK Negeri 3 Singaraja, saya mengajar di sana. Kemudian saya adalah seorang guru alumni pendidikan fisika di Undiksa. Lalu di sini saya lihat Pak Wayan Jape Gunawan itu senior saya, kakak tingkat saya. Jadi kemudian saya itu selaku Duta Rumah Belajar Provinsi Bali, kebetulan sejak tahun 2019 saya dipercaya sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Bali. Kemudian saya juga bersama Pak Komang Budiatnya selaku kapten kami, kapten Belajar ID Provinsi Bali itu ada Pak Komang Budiatnya yang sebentar juga akan memperkenalkan diri. Saya adalah co-kaptennya
gitu ya. Saya asisten beliau, saya ko-kapten untuk di Kabupaten Buleleng untuk belajar.id-nya. Nah, kalau di Kabupaten Gianyar itu ko-kaptennya ada Pak Hendra ya, Pak Putu Hendra, yang juga merupakan SRB Kabupaten Gianyar yang kali ini akan berbagi dengan Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Sebenarnya saya ingin membagikan beberapa slide, cuman karena masih di disable. Untuk berikutnya saya serahkan waktu kepada Pak Komang Budiannya untuk bisa mungkin memperkenalkan diri dan memberikan penguatan kepada SRB Kabupaten Gianyar kita yang hebat-hebat ini. Ada 2 orang dari Gianyar ya. Jadi luar biasa. Kalau kemarin kayaknya Gianyar itu sepi ya Pak Budi ya. Ini tumben nih ada dari Kabupaten Gianyar 2 orang lagi yang lolos, luar biasa. Ya, untuk Pak Komang saya berikan waktunya dan layarnya untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Komang. Denpasar ya, Denpasar. Baik, terima kasih Pak Komang yang sudah memperkenalkan diri. Beliau adalah Kapten Belajar ID kita untuk Provinsi Bali, Bapak Ibu, yang ada kendala dengan Belajar ID, akun Belajar ID, boleh menghubungi beliau selaku Kapten, atau bisa juga menghubungi masing-masing ko-kapten yang ada di kabupaten masing-masing. Kalau untuk di Gianyar,
itu ada Pak Putu Hendra. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menghubungi beliau ketika ada kendala dalam akses atau penggunaan akun belajar.id masing-masing gitu ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini sudah bisa ya? Ya, sudah. Saya ingin memberikan penguatan kepada Bapak Ibu SRB kami gitu ya, yang dari Kabupaten Gianyar, karena tadi belum sempat saya sampaikan, saya ingin memberikan beberapa penguatan sedikit. Mohon izin saya share sebentar. Oke, apakah slide-nya tampil Bapak Ibu? Tampil nggih? Ya. Tampil Bu. Baik, terima kasih. Oke, sebentar. Oke. Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi sudah ya, saya mau perkenalkan terkait dengan identitas saya sudah. Nah, kemudian saya ingin memberikan penguatan kepada Pak Madi Suwirte dan juga kepada Pak Putu Hendra terkait dengan beberapa keyword yang menarik menurut saya dan ini bersesuaian dengan apa yang sedang kita kerjakan hari ini, Bapak Ibu. Jadi bekerjalah secara diam-diam, biarkan kesuksesanmu yang membuat kegaduhan. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya maknanya cukup mendalam ya kalau menurut saya. Jadi kita membiasakan diri itu bekerja tanpa mengeluh, bekerja tanpa pamrih, tapi kita lebih tulus untuk bekerja. Jadi diam-diam gitu, maksudnya kata diam-diam di sini. Kemudian biarkan kesuksesanmu yang membuat kegaduhan. Biarkan orang akan bertepuk tangan melihat kesuksesan Bapak Ibu. Begitu pula dengan rekan-rekan SRB di sini yang kali ini sedang berjuang untuk bekerja keras untuk mencapai sebuah kesuksesan. Bapak Ibu untuk bisa mencapai menjadi seorang SRB, Bapak Ibu tentunya melewati beberapa proses yang cukup panjang. Pak Made dan juga Pak Putu sudah melewati beberapa proses yang cukup panjang, mulai dari mengikuti kegiatan pembatik level 1, level 2, level 3, sampai akhirnya lolos sampai level 4. Jadi setiap provinsi hanya diambil 30 orang terbaik untuk bisa masuk ke level 4 yang sekarang untuk Kabupaten Gianyar itu ada 2 orang yang terpilih, yang Bapak Ibu sudah ketahui, yakni Pak Made Suwirte dan juga Pak Putu Hendra. Jadi untuk proses ini tentunya ada sebuah usaha, ada sebuah kerja keras yang sudah dilakukan. Nah, kemudian kami berharap semoga seperti Pak Komang tadi mengatakan, semoga nanti duta yang terpilih itu berasal dari Kabupaten Gianyar, sehingga nanti di semua kabupaten ada duta teknologi yang siap membantu, siap sharing, growing and together bersama-sama untuk mensukseskan penggunaan TIK dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu tentunya untuk mencapai sebuah goal ada mimpi, ada usaha, ada dedikasi yang dibarengi juga dengan doa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya ini adalah jalan untuk mencapai sebuah kesuksesan gitu ya. Kita berawal dari mimpi, kemudian ada usaha, ada dedikasi yang akan kita tanamkan. Nah, tentunya tidak luput juga ada usaha, ada doa dalam setiap usaha gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dulu saya bermimpi menjadi seorang DRB. Gimana sih jadi seorang DRB? Apa sih yang bisa saya lakukan ketika saya menjadi seorang DRB? Itu mimpi saya saat itu. Kemudian usaha yang saya lakukan adalah saya mengikuti kegiatan pembatik. Oh, karena untuk menjadi seorang DRB itu saya harus ikut kegiatan pembatik gitu ya. Saya mengikuti kegiatan pembatik, sebenarnya ini usaha yang juga merupakan ketertarikan saya terhadap bidang TIK. Jadi saya ikut pembatik. Untuk DRB ini sebenarnya di awal-awal itu bukan sebuah tujuan, tapi saya ingin mencoba apa sih pembatik. Kemudian, oh ternyata pembatik itu bisa melahirkan seorang duta gitu. Nah, dutanya ini menjadi sebuah mimpi saya. Kemudian dedikasi apa yang bisa saya lakukan? Dedikasinya adalah saya ingin berbagi dengan rekan-rekan terkait dengan penggunaan TIK dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, saya ini adalah seorang guru fisika di SMK gitu ya. Jadi saya menganggap bahwa TIK itu apa sih? TIK tuh menurut saya ya biasa aja gitu, pembelajaran yang menggunakan teknologi. Walaupun misalkan saya menggunakan WhatsApp, saya juga sudah menggunakan teknologi sebenarnya gitu. Kemudian saya berpikir ya udahlah, saya usaha aja dulu, nanti masalah mimpi saya untuk menjadi DRB itu pasti akan mengikuti ketika usaha saya itu maksimal gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu quote lagi yang menarik menurut saya. Berbagilah karena kamu menginginkannya, bukan karena kamu punya lebih atau menginginkan sesuatu yang lebih. Jadi saya berharap nanti Bapak Ibu SRB di sini untuk bisa
berbagi dengan rekan-rekan itu karena memang niat Bapak Ibu di awal memang untuk berbagi gitu ya. Karena Bapak Ibu yang ingin berbagi, bukan karena Bapak Ibu memiliki sesuatu yang lebih ataupun mengharapkan sesuatu yang lebih gitu ya. Jadi untuk kegiatan ini saya berharapnya ini memang benar-benar Bapak Ibu pure pengen membagikan praktik baik yang sudah Bapak Ibu yang bapak-bapak miliki gitu ya, karena ini nggak ada ibu-ibunya, bapak-bapak aja. Jadi bukan karena bapak punya lebih gitu. Kita tidak mesti menunggu kita punya lebih baru kita berbagi. Tapi sedikit yang kita miliki itu tidak akan membuat Bapak Ibu miskin ketika Bapak Ibu bagikan, terutama dalam hal ilmu pengetahuan gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian, nah ini beberapa perjalanan panjang saya sebelum menjadi duta rumah belajar. Saya mengembara kemana-mana untuk melakukan kegiatan berbagi. Memang saya niatkan untuk berbagi di MGMP, di radio, kemudian di berbagai sekolah. Bahkan saya sampai ke Karangasem saat itu ya, untuk berbagi terkait dengan penggunaan TIK. Gitu. Kemudian saya juga tidak lupa untuk berbagi di sekolah saya sendiri. Oke, nah penggunaan TIK Bapak Ibu sebenarnya sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Jadi dalam halnya untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu, karena saya merasakan sendiri ketika saya mencoba untuk memanfaatkan TIK itu manfaatnya luar biasa. Apalagi saya yang merupakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di sekolah kami, pemanfaatan TIK saat itu membawa saya berhasil masuk ke pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi saat itu di tahun 2018 dan saya dinobatkan sebagai runner up pertama, juara 2 saat itu dalam kategori guru pendidikan inklusif berprestasi. Nah, ketika itu saya membawakan best practice pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran fisika dengan model flip classroom untuk meningkatkan hasil belajar siswa tunarungu di kelas inklusif SMK Negeri 3 Singaraja. Bapak Ibu, pemanfaatan TIK itu tidak hanya untuk anak-anak yang reguler atau tipikal, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa-siswa kita yang berkebutuhan khusus. Saat itu saya membawakan penggunaan TIK untuk anak tunarungu saya yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, ini dokumentasi ketika saya memperoleh penghargaan. Nah, dari penghargaan tersebut membawa saya untuk bisa meningkatkan kompetensi saya juga, mengenyam short course di Kibi University ya, Kibi International University, Okayama Prefecture, Jepang saat itu. Jadi saya sempat diajak ke sana untuk menambah kompetensi saya di bidang pendidikan inklusif. Nah, di akhir saya ingin menekankan kembali kepada Bapak Ibu, ibaratlah diri selayak gelas kosong, karena saya kalau rekan-rekan itu mungkin sering membaca postingan saya di sosmed itu biasanya saya sering menggunakan hashtag atau tagar gelas kosong gitu ya. Jadi saya selalu menganggap diri saya sebagai sebuah gelas kosong, begitu juga saya berharap kepada Bapak Ibu dan juga SRB hebat kami untuk selalu mengibaratkan diri selayaknya gelas kosong yang selalu memiliki ruang untuk hal yang baru, tidak cepat merasa puas. Jadilah gelas yang rembes ya, walaupun gelasnya kosong, ketika ada isinya mohon menjadi gelas yang rembes. Rembes itu artinya ada yang keluar ya, yang selalu ingat berbagi ke sekitar. Jadi sekitar gelas biasanya ada rembesan, ada uap-uap airnya gitu, embun-embunnya gitu ya. Itu yang saya pengen Bapak Ibu laksanakan untuk tetap berbagi kepada sekitar. Baik Bapak Ibu, mungkin itu penguatan yang bisa saya berikan. Mohon izin kepada Pak Made Suirte, mungkin hanya sampai di sini saya bisa menemani. Untuk sesi berikutnya kita akan masuk kepada sesi paparan atau sosialisasi sesi pertama yang akan disampaikan oleh Pak Putu Hendra dan juga Pak Made Suirte nanti di sesi yang kedua. Ini luar biasa sekali apa yang hendak disampaikan. Nanti Bapak Ibu yang ada di room ini jangan sampai melewatkan sesi-sesinya karena saya lihat banyak sekali yang disampaikan. Ada pengenalan portal rumah belajar, ada fitur rumah belajar, membuat akun di rumah belajar seperti apa, kemudian PMM dalam pembelajaran itu seperti apa. Kemudian nanti Pak Made Suirte juga akan menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, ini luar biasa, materinya pasti sangat keren. Kemudian ada pemanfaatan fitur belajar, sumber belajar, dan edugame pada proses pembelajaran tatap muka secara daring maupun luring. Wah, ini edugame luar biasa Bapak Ibu.
Jadi ini Bapak Ibu jangan sampai melewatkan sesi yang akan disampaikan oleh SRB hebat kami, karena materi yang akan disampaikan itu daging semua Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk Pak Komang masih ada yang hendak disampaikan Pak Komang? Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Komang. Untuk waktu dan layar saya akan serahkan kepada Pak Made untuk menyampaikan atau memoderatori bergantian mungkin ya dengan Pak Putu Hendra. Mungkin di sesi ini yang memoderatori adalah Pak Made Swirte, nanti untuk sesi Pak Made dimoderatori oleh Pak Putu Hendra. Untuk layar dan waktu saya serahkan kepada Pak Made. Silakan Pak Made. Terima kasih banyak, kasih aplaus dulu buat Ibu DRB Bali kita. Terima kasih banyak Ibu Eka, Bu Geda, Pak Komang juga. Jika wenten tugas lain di luar niki, diperkenankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Bu Eka sudah menyempatkan waktu dalam kesibukannya untuk memberi penguatan pada kami dan memberi motivasi juga kepada rekan-rekan. Terima kasih banyak. Untuk kesempatannya pada kali ini, kalaupun ada kesempatan ikut di dalam op kamera, diperkenankan juga untuk memantau kegiatan kami. Terima kasih Bu Eka. Baik, terima kasih Pak Made. Mohon izin Bapak Ibu saya live karena saya harus perkenalan dengan peserta BIMTEK Guru Pembimbing Khusus Pak Made, Pak Endra. Sukses nggih Pak Made dan Pak Endra. Terima kasih. Saya izin live. Oke. Semoga sukses Bu Eka. Terima kasih banyak. Rekan-rekan yang berbahagia, tadi sampun sudah disampaikan ada pembukaan dari Bapak Kabid, sudah ada penguatan dari Duta Rumah Belajar Provinsi Bali, ada Pak Komang Budiatnya dan Ibu Eka. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan dulu saya Imadi Swirte bersama Pak Putu Hendra sebagai sahabat rumah belajar tahun 2022 yang sudah bisa melewati berbagai macam level di Pembatik tahun 2022, akan melakukan kegiatan diseminasi berbagi praktik baik terhadap apa yang telah kami pelajari. Di mana dalam kesempatan kali ini kami mengambil tema Kuku Gianyar, di mana Kuku Gianyar ini saya ambil dari akronim Ko-Kapten dan Koordinator Guru Penggerak Kabupaten. Dan nah, ini paparan singkatnya nanti untuk perkenalan masing-masing dibagi sesi, di mana sesi ini akan dibagi menjadi dua bagian lagi. Sesi pertama itu akan dibahas bersama Pak Putu Hendra, di sesi kedua nanti bersama Tiang mengakhiri kegiatan ini sampai selesai. Dengan mohon atensinya Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk bisa menyimak dan menyaksikan apa yang paparkan dan bersama rekan Tiang. Untuk waktu pada Pak Hendra, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Made Swirte sudah memandu kami dalam kegiatan kolaborasi dan berbagi begitu ya. Nah, hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga pada Bapak DRB kita, Pak Komang Budiatnya dan Ibu Luh Ekayanti ya yang sudah memberikan paparan tadi penguatan begitu ya. Dan juga Pak Kabid Dikdas ya, Pak Wayan Mawo. Terima kasih sekali. Nah, langsung saja supaya tidak berlama-lama ya Bapak Ibu, saya akan sharing materi. Nanti kalau supaya suara saya tidak jelas, tolong diingatkan ya Pak Made ya. Takutnya malah sinyalnya hilang atau bagaimana. Ya. Ya, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya. Nah, untuk kali ini dengan tema Pembatik 2022 itu berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Tadi sudah disampaikan subtema kita adalah Kuku Gianyar begitu ya. Ko Gianyar. Jadi saya sendiri merupakan Ko-Kapten Belajar ID Kabupaten Gianyar. Nama saya Putu Hendra Wirawan yang juga bertugas sebagai guru di Satuan Pendidikan SDN Hindu Satu Bukian ya Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini saya merupakan sahabat rumah belajar Provinsi Bali 2022. Jadi Pak Madita juga bersama dengan saya ini berjuang untuk menjadi duta rumah belajar ya. Nah, untuk selanjutnya adalah apa sih upaya guru di masa menghadapi digitalisasi pendidikan Bapak Ibu?
Dulu ketika saya awal sekali mengenal yang namanya rumah belajar, itu saya masih enggan untuk belajar Bapak Ibu. Kemudian akun belajar ID pun juga saya tidak paham apa itu ya. Kemudian platform Merdeka Mengajar yang baru-baru ini di-launching oleh pemerintah juga saya tidak ingin untuk belajar lebih jauh. Tetapi dengan terpaksanya saya untuk belajar, kemudian melalui proses dipaksa, sekarang saya menjadi terbiasa untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Sehingga untuk saat ini bisa menjadi mahir. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan cara saya dengan cara step-step seperti ini. Terpaksa, dipaksa, terbiasa, dan akhirnya menjadi mahir. Ya, sehingga saya perlu sampaikan guru harus keluar dari zona nyaman. Nah, Bapak Ibu, saya terlebih dahulu akan menyampaikan apa sih itu akun belajar ID Bapak Ibu. Ya, akun belajar ID itu merupakan akun elektronik yang memuat nama akun dan akses masuk akun yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta pendidik, kemudian tenaga kependidikan. Nah, untuk saat ini akun belajar ID juga bisa digunakan oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya. Nanti untuk cara mendapatkan akun belajar ID saya akan sharing lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah saya sampaikan, jadi akun pembelajaran ini bisa digunakan oleh peserta didik di jenjang SD, SMP, SMA, ataupun SMK ya Bapak Ibu. Kemudian untuk operator juga di lingkungan satuan pendidikan juga bisa menggunakan akun belajar ID ini. Nah, mengapa sih akun pembelajaran Bapak Ibu? Karena materi dan informasi dari Kemdikbud ini akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya diserbu oleh beberapa rekan saya yang mengikuti PPG. Ini sangat penting sekali mengenai akun pembelajaran. Jadi sebelumnya saya ditanya mengenai bagaimana sih menautkan akun tersebut ke SIM PKB. Nah, itu salah satu dari manfaat akun pembelajaran ini. Jadi sekarang bisa dijelaskan akun pembelajaran ini merupakan single sign-on yang bisa digunakan untuk masuk ke berbagai platform yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satunya adalah Guru Penggerak, kemudian Dapodik, dan lain sebagainya. Ya. Nah, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemdikbud, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Salah satunya juga Rumah Belajar, platform Merdeka Mengajar. Itu bisa ya. Nah, Bapak Ibu, akun pembelajaran ini akan jadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud ke peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan, itu masing-masing penggunanya bisa menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, untuk belajar mengajar Bapak Ibu bisa menggunakan panggilan video ya. Jadi nanti pada saat kita masuk di Google Classroom, itu juga bisa disediakan link untuk masuk ke panggilan video ini ya. Jadi semuanya beres kalau semuanya akun belajar ID ini dimiliki oleh Bapak Ibu ya. Nah, untuk aplikasi mengajar seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Eka Yanti, itu Merdeka Mengajar, juga bisa diakses dengan menggunakan akun pembelajaran ya. Kemudian jika Bapak Ibu menggunakan Google Workspace for Education, bisa untuk menyimpan file ya seperti foto-foto ya itu di Google Drive ya. Kemudian kemarin hits sekali ya ketika penggunaan Chromebook, itu kemarin saya sempat pelatihan memberikan materi di Pecatu itu tentang pelatihan bagaimana menggunakan Chromebook. Itu akun belajar ID digunakan pada saat itu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk menautkan belajar ID, akun belajar ID ini bisa digunakan cara-cara yang berikut ini ya. Saya ingin tanya dulu nih untuk peserta pelatihan pada saat ini. Apakah semuanya sudah memiliki akun belajar ID Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang belum? Sudah, Pak. Ya, semuanya sudah ya. Berarti ini saya skip ya materinya untuk menautkan akun belajar ID karena ini materinya sudah seharusnya Bapak Ibu miliki ketika dulu beberapa bulan yang sebelumnya lah ya. Nah, itu dia.
Untuk pengintegrasian layanan akun belajar ID, langkah-langkah menautkannya tentu juga Bapak Ibu sudah paham ya. Nah, nanti ketika sudah ditautkan, ya akun belajar ID-nya nanti bisa digunakan untuk mengakses platform-platform milik pemerintah seperti contohnya masuk ke program guru penggerak, kemudian sekolah penggerak dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan cara akses dan aktivasi akun pembelajaran. Jadi masuk pdata.kemdikbud.go.id, kemudian nanti Bapak Ibu diarahkan untuk mengunduh akunnya, lalu aktivasi akun pembelajarannya dan yang langkah kelimanya adalah menyetujui syarat dan ketentuan. Namun kemarin Bapak Ibu saya di WA oleh salah satu operator ya, pada pd.data.kemdikbud.go.id ini merupakan jadi menu unduh akunnya ini tidak ada gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu langsung menuju ke web belajar.id. Nanti klaimnya itu di menu butuh bantuan di jam kerja dari pukul 10 pagi sampai jam 5 sore ya Bapak Ibu. Di jam-jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau hari ini hari Sabtu tidak bisa bekerja Bapak Ibu karena sistemnya masih ditutup gitu ya. Nah, untuk reset password guru atau siswa bagaimana sih Pak? Kalau semuanya ini kita lupa mengenai passwordnya. Nah, ini bisa diakses melalui admin.google.com. Nah, ini bisa diakses oleh operator di konsol admin, Bapak Ibu ya. Nah, untuk akses resmi akun Belajar ID, tadi sudah saya sampaikan di belajar.id ya. Ini tampilannya, nanti Bapak Ibu di bagian atas bisa reset password sendiri, kemudian bisa instruksikan ke operatornya untuk mereset password Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah lengkap sekali. Kemudian untuk mencari akun Bapak Ibu yang mungkin masih khawatir nih Bapak Ibu, akun saya masih aktif atau sudah tidak ada gitu. Nah, bisa dicek di sini dengan cara memilih tipe pengguna, apakah penggunanya merupakan pengajar ataupun peserta didik ya. Jadi bisa dicari akun belajar ID-nya melalui belajar.id ya. Kemudian untuk dinas, bagaimana sih caranya mengajukan akun belajar ID-nya? Nah, ini bisa dengan mengklik tautan berikut nih Bapak Ibu ya. Kemudian buat akun belajar ID nanti diarahkan untuk mengisikan kode referral. Kode referralnya yang akan ditambahkan di menu belajar.id, di web belajar.id itu adalah kode referral yang diberikan oleh pihak LPMP. Nanti bisa langsung ditanya ke Bu Budi ya, kalau semuanya di sini ada peserta dari Dinas Pendidikan ya. Oke. Lanjut. Nah, ini merupakan halaman untuk masuk guru penggerak. Jadi Bapak Ibu saya lihat tadi ada CGP ya yang mengikuti pelatihan kami. Itu dengan cara langsung saja masuk dengan belajar ID jika akun belajar ID-nya sudah tertaut ke SIM PKB. Jadi bisa masuk langsung melalui tautan berikut ini, masuk dengan belajar ID di bagian bawah. Ya. Kemudian tadi sudah ya. Oke, guru penggerak 2 kali nih. Ya. Nah, untuk rumah belajar itu untuk Bapak Ibu yang mungkin penasaran ingin buka sumber belajar bisa menggunakan belajar ID ya. Dengan cara masuk di bagian sini yang saya tunjuk kursornya. Ya, dengan klik belajar.id nanti Bapak Ibu langsung masuk ke portal rumah belajar. Nanti saya akan sampaikan Bapak Ibu bagaimana cara menggunakan fitur-fitur utama dan fitur-fitur pendukung yang tersedia di portal rumah belajar. Nah, ini rumah belajar Bapak Ibu pengertiannya. Rumah belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang didukung interaksi antar komunitas yang bisa digunakan oleh guru pendidikan anak usia dini, kemudian guru SD, SMP, SMA, ataupun SMK ya. Ini sudah digunakan oleh 278.687 orang guru dan 667.688 siswa ya. Nanti Bapak Ibu jika penasaran langsung saja login karena tadi sudah ditautkan akun belajar ID-nya. Jadi tinggal login ke portal rumah belajar menggunakan akun belajar ID. Ya. Nah, ini fitur-fitur utamanya Bapak Ibu. Ada kelas maya, sumber belajar, laboratorium maya, dan satu lagi
adalah bank soal. Nanti kita langsung saja praktek ya Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan kelas maya, sumber belajar, bank soal, laboratorium maya itu apa ya? Nah, untuk fitur pendukungnya Bapak Ibu ada peta budaya, sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, blog pena, edukim, dan augmented reality. Ya. Nah ini merupakan tampilan Bapak Ibu. Kalau tadi setelah rumah belajar, portal rumah belajar, saya akan sharing sedikit mengenai platform Merdeka Belajar. Maaf, platform Merdeka Mengajar ya. Nah platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu bisa langsung unduh di Android ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menggunakan Android, nanti langsung saja ke Play Store, ketikkan saja langsung platform Merdeka Mengajar. Tapi Bapak Ibu yang pengguna iOS, mohon maaf, masih belum bisa mengunduh aplikasinya. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, karena Bapak Ibu bisa menggunakan Safari, kemudian bisa mengetikkan guru.kemdikbud.go.id. Sama halnya ketika kita menggunakan laptop ya Bapak Ibu. Nah ini tampilan awal dari platform Merdeka Mengajar. Nanti Bapak Ibu bisa langsung kunjungi karena ada banyak sekali hal-hal seru di sana. Ya, ini merupakan tampilan home dari platform Merdeka Mengajar. Ada asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, komunitas. Ya, ada video inspirasi juga. Dan Bapak Ibu juga bisa menambahkan bukti karya di sana. Ya, yang paling saya sukai Bapak Ibu adalah pelatihan mandiri karena ketika kita bengong di rumah, nggak ada kerjaan, pasti kita akan, seperti contohnya kayak ingin belajar begitu, seperti yang disampaikan oleh Buluh tadi, mengisi gelas yang kosong. Ya, nanti Bapak Ibu untuk yang ingin naik pangkat ya, bisa manfaatkan pelatihan mandiri ini yang ada di platform Merdeka Mengajar. Tampilan sertifikat Bapak Ibu bisa dilihat seperti ini. Ya, ini salah satu orang guru yang sertifikatnya sudah muncul di pelatihan mandiri Merdeka Mengajar. Ya, ada nama, kemudian nomor induk pegawainya, NUBTK, dan lain sebagainya. Dan ini JP-nya adalah 30 ya. Jam pelatihannya adalah 30, jadi Bapak Ibu bisa lampirkan nanti ketika nanti Bapak Ibu naik pangkat ya. Jadi angkanya 1, angka kreditnya 1 ya. Nah ini adalah quote yang saya sering ingat Bapak Ibu, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Memang ya Bapak Ibu, ketika kita melihat di masa yang sekarang ini di abad 21, teknologi ini tidak intinya kita lihat semakin canggih begitu ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, guru tidak akan tergantikan oleh teknologi ya, seperti itu. Benar begitu Pak Made ya? Ya, seperti itu. Saya sangat meyakini karena peran guru itu sangat sentral di hati anak didik. Bahkan kemarin ketika saya menonton salah satu video di YouTube, itu adalah salah satu robot yang bisa berbicara, kemudian bisa memberikan ilmu kepada peserta seminar. Ada salah satu hal yang tidak ingin saya lupakan Bapak Ibu. Jadi lebih baik Bapak Ibu belajar bersama guru ya, karena Bapak Ibu guru itu memiliki ikatan emosional yang baik bersama peserta didik gitu ya. Jadi saya yakin peran Bapak Ibu sendiri sebagai guru itu tidak akan terganti walaupun secanggih apapun teknologi yang ada pada masa sekarang ini, tapi itu tidak akan menggantikan andil seorang guru untuk menjadi pendidik ya. Nah itu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin langsung demo ya Bapak Ibu. Ya, saya akan akhiri dulu share screen-nya. Saya akan mengundang Bapak Ibu yang ingin ya, yang ingin berkolaborasi bersama saya. Nah,
Nah, sudah tampil Bapak Ibu? Saya akan menampilkan portal rumah belajar Bapak Ibu. Sudah, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu langsung ke belajar.kemdikbud.go.id di bagian portal rumah belajar. Di sini nanti Bapak Ibu diarahkan untuk memilih fitur-fitur yang dimiliki oleh portal rumah belajar. Ya, ada kelas maya, kemudian sumber belajar, bank soal, lamaya, kemudian ada juga untuk fitur lainnya, fitur pendukungnya adalah peta budaya, buku sekolah elektronik, dan lain sebagainya ya. Nah, saya akan mencoba untuk mengklik sumber belajar. Ya. Nah, ini adalah fitur yang saya sukai Bapak Ibu karena Bapak Ibu disediakan video-video pembelajaran ya yang sangat luar biasa banyak bervariasi di sini Bapak Ibu. Kemarin ketika saya mengajarkan di kelas 5 itu materinya adalah jaring-jaring ya, jaring-jaring bangun ruang ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung cari di bagian kanan atas ya. Contohnya ketika saya ingin mengajarkan tentang konsep jaring-jaring bangun ruang. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung masuk ke sini ya. Ini masih belum muncul. Atau Bapak Ibu bisa langsung mengklik secara random ya Bapak Ibu. Nah, anggap saja ini saya mengajar tentang konsep ekologi contohnya ya. Ini contoh ya, karena takutnya malah ya. Ya, sudah muncul Bapak Ibu? Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Sudah Pak, sudah. Kalau Sudah, soundnya ini sudah, ya. Soalnya belum, Pak. Belum kedengaran. Ya, kurang lebih seperti nanti Bapak Ibu praktekkan secara mandiri bagaimana caranya membuka sumber belajar. Ya. Oke. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, untuk fitur lainnya ada bank soal. Nah, apa sih bank soal Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu bisa ajak siswa ya untuk melatih dirinya, melatih kemampuannya ya dengan cara mengklik di bagian fitur tadi, dan Bapak Ibu langsung diarahkan ke jendela ini. Jadi Bapak Ibu bisa pilih kelas 1, kelas 2, 3 sampai 6. Contohnya saja ketika kita mengajarkan di kelas 5 ya, nanti arahkan siswanya untuk memilih salah satu mata pelajaran yang ingin mereka pelajari. Contohnya saja saya pilih IPA ya, IPA kelas 5. Jadi tinggal klik evaluasi umum. Nanti Bapak Ibu diarahkan untuk memilih nama-nama evaluasinya. Ada alat pencernaan manusia, sistem pencernaan manusia, latihan, kemudian alat gerak manusia dan hewan, dan yang lainnya ya. Jadi di sini jika apa yang Bapak Ibu pilih tidak ada, bisa langsung klik next ya. Seperti itu. Nah, saya akan pilih alat gerak manusia dan hewan. Ini ada 5 soal. Nah, nanti di bagian atas itu akan ada nilai yang tampil ya Bapak Ibu. Ini saya acak saja ya. Ini anggap aja sudah serius saya kerjakan ya.
Nah, nanti ketika sudah selesai Bapak Ibu, ketika warnanya sudah biru, nanti tinggal langsung klik hitung. Nah, ini kelihatan jelas nih nilai siswa telah tampil di sini. Jika salah semua, jadi hasilnya 0. Jadi akan diberikan jawabannya di bagian tabel berikut ya. Soalnya apa, kemudian kunci jawabannya apa ya. Jawaban yang kita buat tadi, yang kita pilih tadi itu apa. Dia akan disampaikan di bagian sini ya. Di akhir evaluasi Bapak Ibu ya. Nah, itu fitur-fiturnya. Nah, fitur lainnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, untuk fitur kelas maya, nanti ini mirip seperti Google Classroom Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa membuat kelas sendiri dengan cara mendaftar. Klik di bagian daftar, apakah Bapak Ibu sebagai guru atau sebagai penyelenggara. Coba ya, contoh kita klikkan daftar sebagai guru ya. Nah ini. Seperti itulah kurang lebihnya ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ketikkan nama, kemudian deskripsi kelasnya apa, kemudian passwordnya apa. Nanti dibuat passwordnya ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Setelah kelas maya, saya akan kenalkan Bapak Ibu lab maya, laboratorium maya. Jadi ini merupakan fitur simulasi praktikum yang disajikan secara interaktif dan menarik. Contohnya saja Bapak Ibu, kita bisa mempelajari tentang konsep fotosintesis di sini. Ya, fotosintesis, kemudian bisa kita pelajari tentang jaringan otot. Ya, kita tinggal klik saja di bagian yang kita inginkan. Nah, ini nanti siswa mempelajari bagaimana proses fotosintesis ya. Nah, di sini ada penjelasannya, ada matahari bagaimana, ya, matahari itu apa, ya. Nanti kita tinggal klik saja air itu perannya apa di proses fotosintesis ini, kemudian karbon dioksida itu apa, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nanti bisa Bapak Ibu klik-klik lah di sini ya, bersama siswa di sekolah. Oke. Nah, lama ya sudah Bang soal, jadi tuntas ya untuk fitur utamanya. Kemudian ada fitur tambahan Bapak Ibu. Ada fitur pendukung. Nah, dalam fitur pendukung Bapak Ibu, yang paling saya sukai adalah fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ikuti berbagai pelatihan ya. Kalau untuk pembatik 2022 ini masuknya ke sini. Dengan cara login terlebih dahulu. Ya. Nah, ini saya simulasikan terlebih dahulu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa ikuti di rumah ya. Bagaimana caranya masuk ke Simpatik ini. Ya, kita ketikkan dulu simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti Bapak Ibu tampil jendela seperti ini. Kita klik login. Nanti Bapak Ibu diarahkan untuk masuk ya. Tidak perlu menggunakan email akun, passwordnya juga tidak perlu karena Bapak Ibu sudah menawarkan akun Belajar ID ya. SIM PKB-nya, jadi tinggal masuk ke bagian sini. Di bagian belajar.id ini ya yang saya tunjuk. Oke, sudah. Nah, kita tinggal klik akun Belajar ID-nya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih pelatihan-pelatihan apa yang Bapak Ibu ingin ikuti di sana. Nah, di sini bisa kita klik pelatihan terbaru karena di sini masih kosong ya. Jadi bisa memilih pelatihan saya. Nah, ini adalah pelatihan-pelatihan yang sudah saya ikuti, yang sudah pernah saya ikuti ya. Jadi karena kemarin saya mengikuti pembatik level 4 2022, jadi tinggal
klik di sini. Nanti Bapak Ibu disediakan materi-materi lah di sana ya. Diklik masuk ke kelas. Nah, di sini ada daftar modulnya. Kemudian link grup dan link Zoom-nya disediakan di sini. Kemudian materi-materi yang perlu kita pelajari secara mandiri. Nanti di sini ada forum diskusinya Bapak Ibu. Forum diskusi bisa digunakan untuk berdiskusi antar sesama peserta. Ya, tinggal klik ikuti aktivitas. Nanti di sini bisa berdiskusi. Ya, nah ini saya. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk belajar dalam pembatik level 4. Semangat untuk kita semua. Nah, di sini bisa Bapak Ibu tambahkan. Ya, ingin berdiskusi bersama guru-guru lain. Ya, Pak Made ada di sini ya. Blog yang digunakan sebagai media dalam penuntasan tugas akhir apakah dibebaskan dengan platform yang sering digunakan peserta dan lain sebagainya ya. Nanti dijawab oleh peserta berikutnya ya. Oke, itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Nah, untuk fitur pendukung lainnya yang saya suka juga adalah fitur blognya. Ya, fitur blognya di sana ada artikel-artikel yang bisa kita baca, ya, tentang pendidikan, kemudian berita yang teraktual mengenai dunia pendidikan. Ya. Oke. Namanya adalah blog pena, ya. Di sini. Nah, ini Bapak Ibu yang gemar sekali menulis itu bisa mendaftarkan diri di blog pena ya dengan akun belajar ID Bapak Ibu ya. Karena kemarin saya sudah mendaftarkan diri dan artikel saya ini masih dalam proses kurasi Bapak Ibu ya. Jadi masih belum muncul di blog pena ini. Nah, saya akan simulasikan Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya membuat atau masuk ke blog pena ini. Oke. Nah, ini merupakan tulisan yang sudah saya post di blog pena. Tapi karena harus ada kurasi dari editor, kayaknya masih statusnya pending ya. Nah, jika ini sudah melalui proses penyuntingan Bapak Ibu oleh editor, maka yang muncul di blog pena itu adalah seperti yang tampil di layar Bapak Ibu ya. Ini saya menulis yang judulnya adalah berkarya melalui rumah belajar. Saya menulis artikel yang isinya mengenai keterampilan abad 21, kemudian ditambahkan di sini aktivitas siswa ketika belajar di kelas ya. Bagaimana caranya dia membuka sumber belajar, kemudian berkreasi, membuat jaring-jaring kubus ataupun balok ya. Nah, di sini. Ya. Jadi di bagian akhir itu siswa sudah membuat hasil akhirnya ya. Yang terbesar adalah sebuah bangun ruang kubus ya. Hasil dari mereka menonton di sumber belajar. Di fitur utamanya di sini ya. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, untuk laptop di sekolah kami memang terbatas ya. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu, kita coba saja ketika kita belajarkan konsep teknologi di kelas. Contohnya konsep rumah belajar lah ya. Kita tidak usah takut untuk mencobakan ke siswa. Ya, tidak usah takut juga dikritik ya Bapak Ibu. Ketika belajarkan konsep teknologi, belajarkan teknologi di kelas. Ya, karena seperti yang tadi, apabila kita terpaksa dipaksa, maka kita akan terbiasa dan menjadi mahir. Ya.
Kita terbiasa untuk mendobrak hal baru, ya. Jadi mencoba hal-hal baru dan di sharing, ya, dibagikan ke siswa. Apa yang sudah saya pelajari saya bagikan ke siswa. Yang ada siswa itu malah tertarik, ya, tertarik dengan apa yang kita ajarkan, karena siswa sangat, apa ya saya bilang, sangat ingin belajar hal-hal baru juga, ya, sama dengan kita, ya. Nah, ada fitur lain juga yang sangat menarik Bapak Ibu, ada EduKim, ya. Ini merupakan fitur pendukung dari portal Rumah Belajar, ya. Pak Made, apabila saya waktunya ini molor begitu ya, disampaikan ya, diingatkan ya. Oke. Masih 20 menit lagi. Ya, EduGame, Bapak Ibu. Nah, di sini ada daftar permainannya, ada menyusun angka, ya, ada menghitung waktu. Coba saya klik menghitung waktu, ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan di kelas agar anak-anak tidak bosan belajar. Kadang-kadang anak-anak ketika mendengarkan gurunya ceramah di depan, anak-anak suka menguap, ya. Malah mereka lebih suka bermain kejar-kejaran bersama siswa yang lainnya, gitu ya. Nah, coba kita ajarkan tim edukasi ini, ya. Ini bisa sebenarnya diajarkan di kelas manapun, tapi materi ini dikhususkan untuk SD kelas 2. Ya. Nah, coba kita klik main, ya. Nah, jam dan menit, jam dan detik, menit dan detik, ya. Kita pilih salah satunya ya Bapak Ibu. Pasangkan 2 kotak yang berisikan waktu dengan nilai yang sama. Klik pertama berarti menentukan waktu dengan nilai yang sama yang harus dicari pada kotak lain. Nah, itu suruhannya terdapat 10 soal yang harus dikerjakan. Jadi Bapak Ibu tinggal klik mulai, nanti tinggal dipasangkan saja yang mana yang menurut Bapak Ibu benar. Jadi coba bersama siswa ya Bapak Ibu. Bisa acak saja. Nanti kalau supaya salah, dia tidak akan lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Nah, karena ini sudah benar, maka itu kita dipersilakan untuk lanjut ke soal berikutnya. Ya. Contoh ya, apabila ini salah, maka dia tidak akan lanjut ke soal berikutnya. Bisa akan klik secara random Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini dia tidak mau. Ya. Ini juga tidak mau. Kalau seperti ini, tandanya biru, tidak mau berarti sudah bisa lanjut ke soal berikutnya. Itu artinya tim yang dicoba oleh siswa itu sudah berhasil. Ya. Nah, ini tidak mau lanjut ke soal berikutnya. Nah, seperti itu kurang lebihnya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung coba di sekolah bersama siswa ya. Di game bisa klik-klik saja Bapak Ibu ketika di rumah ya. Buku sekolah elektronik. Nah, ini merupakan buku-buku sekolah elektronik yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengajar di kelas. Ya, contohnya saja saya klik nih, ya, kesehatan masyarakat. Nanti bisa diunduh. Ini sudah 4.000-an yang mengunduh ya. Sebelum saya lanjut ke platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya sampai di situ platform rumah belajarnya? Tidak ada Bapak Ibu. Jadi lanjut saja ya. Saya ke platform Merdeka Mengajar. Jadi untuk mengakses platform Merdeka Mengajar itu kita tinggal ketik guru.kemdikbud.go.id ya, guru.kemdikbud.go.id. Di sini ada asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, dan bukti karya. Di sini juga ada komunitas, video inspirasi, ya, dan lain sebagainya ya. Nah, yang paling saya suka adalah pelatihan mandiri ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa
belajar secara mandiri di sini ya. Nah, di sini ada modul-modul yang sudah saya selesaikan ya. Mereka belajar, kemudian penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD, dan ya dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Nanti di bagian akhir, karena ini masih divalidasi, menunggu hasil validasi, nanti Bapak Ibu menemukan sertifikatnya di bagian bawah setelah Bapak Ibu menyelesaikan aksi nyatanya ya. Nanti aksi nyata bisa dibuat di Google Doc, bisa dibuat di Google Slide atau melalui Canva. Kemarin saya melakukan pelatihan bagaimana cara membuat Canva Pro sudah ya, melalui Canva for Education. Nanti di situ Bapak langsung klik, nanti diarahkan untuk get verified kalau supaya Bapak Ibu sebagai gurunya. Jadi langkah-langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa tambahkan nama, kemudian di mana tempat Bapak Ibu pertulis. Nanti di slide selanjutnya ya, langkah selanjutnya itu Bapak Ibu diinstruksikan untuk melengkapi data di sana. Yaitu SK, kemudian kartu PGRI-nya atau kartu IG-nya ya, yang menandakan bahwa benar Bapak Ibu sebagai guru. Nanti divalidasi sekitar 7 hari, nanti bisa dipantau ya Bapak Ibu akun belajar ID-nya melalui email ya. Seperti itu. Nah, selain pelatihan mandiri ada komunitas di sini Bapak Ibu. Nah, kemarin komunitas belajar saya, karena saya merupakan guru kelas 5 di Kecamatan Payangan, saya membentuk komunitas belajar guru kelas 5. Kalau saya anggotanya, ya, ada ketua saya dan juga wakilnya. Di sini juga bisa belajar dengan komunitas ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ada webinar yang bisa dibuat di komunitas ini ya. Tapi Bapak Ibu apabila ingin mengikuti webinar yang lain bisa dengan klik di bagian sampingnya ya. Nah ini ada penguatan komunitas belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSEP. Ya, kita bisa langsung klik, nanti bisa langsung daftar di sana. Kelebihan dari platform Merdeka Mengajar, jadi bisa melatih ini ya, berlatih secara mandiri tanpa kita diinstruksikan oleh dinas. Kita sudah melatih diri kita secara mandiri. Ini adalah ada komunitas-komunitas yang ingin Bapak Ibu ikuti. Saya mengikuti IGI Provinsi Bali, komunitas guru penggerak, dan Bali Melajah. Ya, kalau Bali Melajah itu diketuai oleh Pak Komang ya. Bahan ajar sini ya. Kita tinggal klik cari perangkat ajar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung pilih. Ada bagian tumbuhan dan fungsinya, kemudian fotosintesis tumbuhan, tentang gaya, sumber daya alam dan pelestariannya, sampai ke bawah itu sudah lengkap ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan kemarin juga saya sudah sempat tambahkan ya, bahan ajar di platform Merdeka Mengajar. Saya lihat ini. Ini merupakan kontributor seluruh Indonesia. Nah, ini adalah modul ajar yang
tambahkan. Nah, Bapak Ibu, jika memiliki modul ajar ataupun bahan ajar satu komunitas yang namanya calon kontributor PMM ya, platform Merdeka Mengajar, nanti Bapak Ibu tinggal langsung kirimkan ke sana, nanti akan divalidasi apakah produk bahan ajar ataupun modul ajarnya itu layak untuk ditayangkan atau tidak, nanti bisa melalui grup tersebut ya. Nah, ini punya saya yang sudah lulus kurasi ya Bapak Ibu. Tumbuhan sumber kehidupan di bumi ya. Nama saya, kemudian jenjang belajarannya apa, profil pelajar Pancasila yang mana yang ditampilkan di modul ajar tersebut ya. Apa ya. Nah, saya akan buka Bapak Ibu gimana tampilannya. Nah, ini dia. Ini modul ajar yang saya sudah sempat buat kemarin ya. Simpel saja ya. Ada urutan kegiatannya dan indikator keberhasilannya. Nah, untuk video YouTube-nya saya tambahkan ini video YouTube bagian tubuh, tumbuhan dan fungsinya. Tinggal klik saja Bapak Ibu. Ada ya. Materi ajarnya dipaparkan melalui video YouTube ya. Nah, di sini tidak harus merupakan video YouTube buatan sendiri. Ini bisa menggunakan video YouTube lain, asalkan dia sinkron lah dengan materi yang kita akan paparkan di sana. Ya, kita akan coba buka. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari ya banyak hal di PMM ini, platform Merdeka Mengajar ya. Jadi perangkat ajar sudah, kemudian komunitas sudah, pelatihan mandiri sudah, asesmen murid. Nah, ini bisa kita cari ya, asesmen yang ingin kita gunakan di kelas ya. Itu kurang lebihnya. Nah, di sini ada juga bukti karya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan karya Bapak Ibu di bagian sini, ya, dengan cara menambahkan karya. Ya. Apakah itu merupakan praktik pembelajaran, apakah itu merupakan praktik baik, pemimpinan sekolah, RPP, bahan ajar, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kebetulan saya kemarin sudah menambahkan karya saya. Nah, di sini ada bahan ajar. Ini sebuah video YouTube ya. Belajar alat gerak aktif dan pasif pada hewan dan manusia. Nah, untuk praktik pembelajaran juga sudah saya tambahkan kemarin di sini yang isinya merupakan pembelajaran mengenai konsep jaring-jaring kubus dan balok ya. Nah, video YouTube juga. Ya, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan sebuah RPP di sana. Bisa lebih ya, lebih dari satu ya. Dengan cara mengklik tambah karya Anda. Contohnya saja RPP ya. Nah, di sini akan diarahkan kita untuk menambahkan dokumen. Tinggal klik di sini saja ya. Klik di sini untuk unggah dokumen, lalu diarahkan untuk memilih di komputer yang kita miliki. Contohnya saja ya. RPP. Ya, saya akan tambahkan RPP kelas 5, tema 5.
Iya. Kemudian tinggal langsung unggah Bapak Ibu. Jika dokumen yang Bapak Ibu yakini itu sudah benar, ya tinggal diunggah saja. Ini bisa Bapak Ibu tambahkan deskripsi, kemudian tujuan dan lain sebagainya ya. Ini karena waktunya terbatas, jadi kita tinggal 5 menit ya. Oke. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sudah ya. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu sebelum saya tutup? Ada ya? Nanti kita akan buka sesi tanya jawab Pak Endra Iya, iya. sekalian. Oke, saya stop share dulu ya Pak Made ya. Oke, bisa dilanjutkan Pak Made karena saya sudah banyak menjelaskan mengenai platform Merdeka Mengajar, kemudian platform Rumah Belajar ya. Nanti jika Bapak Ibu penasaran apa sih akun Belajar ID bisa bertanya ke saya sendiri ya. Nanti saya akan bantu bagaimana cara akun Belajar ID yang baru, kemudian cara mutasi dari contohnya ya, apabila Bapak Ibu sebagai guru, kemudian Bapak Ibu sebelumnya bertugas di SD mana, kemudian pindah ke SD mana, itu ada caranya ya di belajar.id Kemenhub butuh bantuan. Itu Pak Made. Terima kasih Pak Made atas waktunya. Nanti kita lanjutkan di tanya jawab. Oke, luar biasa Pak Endra. Rekan-rekan yang masih on di layar, mohon kirimkan reaction tepuk tangan buat Pak Endra dulu. Masih on, rekan-rekan? Luar biasa Pak Aditya. Ya, luar biasa. Terima banyak masih stay di room ini. Demikian pemaparan dari Pak Endra. Untuk kegiatan selanjutnya akan diambil alih lagi dan dipandu. Nanti Pak Endra mohon mengkonfirmasi juga untuk sesi yang hari ini. Tidak ada hal-hal yang mungkin kendala jaringan nanti diingatkan kembali. Ya. Pak, terima kasih Pak Endra. Pak Luar Made, biasa. ini Rekan-rekan. waktunya sampai di jam berapa Pak Made? Dia memaparkan materi. Oke, dia mengambil waktu 40 menit dari sekarang. Ya. Nanti berarti selesainya di 16.00 ya, Bapak Ibu. Oke. Ya. Ada sesi lainnya lagi. Oke. Terima kasih banyak Pak Endra kembali. Tolong nanti diingatkan jika sudah mau selesai. Terima kasih banyak kembali. Yang hormati rekan-rekan, mohon waktunya sebentar dalam kondisi yang memang kurang nyaman di sesi saat ini, mengganggu tidur siang rekan-rekan, yang akan mulai saja. Namun sebelumnya yang akan ngajak main rekan-rekan terlebih dahulu, masihkah fokusnya baik hari ini? Oke. Ya, rekan-rekan. Yang siapkan dulu gamenya. Oke, rekan-rekan bisa menuliskan di kolom chat. Kita tebak gambar terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan bisa menebak kira-kira gambar yang ada di layar tiang niki gambar napi. Boleh angkat tangan, boleh jawab langsung atau boleh tulis di kolom chat juga boleh. Silakan dibacakan nanti kolom chatnya, Pak Endra, dibantu. Ada yang bisa nebak? Ada yang menebak gajah, ada yang kupu-kupu. Ada gajah. Kemudian ada yang ekor gajah seperti itu. Oke, jika itu salah, maka rekan-rekan fokusnya ini kurang bagus ya. Kita saksikan. Wah. Apa ya? Sudah, lagi sekali. Nah, Pak, gambar lagi. Gambar apakah ini?
Silakan dibacakan kolom chatnya Pak Endra. Apa yang kira-kira ditulis oleh rekan-rekan kita? Bu Sri Pratiwi ini menjawab gajah. Kemudian kaki bebek, Kadek Paramita, ayam. BK pantat dan kaki bebek. Komodo bebek, ya. Ya, survei membuktikan. Iya. Babi. Ya, rekan-rekan, Tadi dibully nih sama demikian Pak ini Made Pak nih ya. Pandra sedikit. Ya, terima Semoga kasih Pak Made. membantu untuk memulihkan kondisi rekan-rekan kembali, karena kebetulan ada kesempatan kali ini yang akan memaparkan bagaimana kondisi rekan-rekan pada saat situasi yang rumit seperti ini, itu tetap kita dalam kondisi tetap stabil. Bagaimana rekan-rekan juga akan menjaga kondisi di ruang kelas itu tetap konsisten dan stabil, paling tidak dari mulai kita masuk itu sampai kegiatan berakhir di pembelajaran yang kita namakan nanti dengan pembelajaran sosial emosional. Mohon izin Dumun share screen rekan-rekan. Oke, sudah tampil Pak Endra? Belum Pak Made. Belum. Ini jaringannya mulai kurang bersahabat. Ya. Kalau agak macet Pak bisa di off kamera dulu, kemudian Oke. bisa ditayangkan share screen-nya gitu ya. Ya. Oke, Pak Endra sudah tampil ya? Ya sudah. Sudah. Oke. Sudah tampil Pak Endra ya? Sudah Pak, sudah. Silakan Pak. Oke. Terima kasih banyak. Mohon waktunya sebentar rekan-rekan. Ini sedikit saja pemaparan dari Tiang. Pengenalan dari pembelajaran berdiferensiasi, di mana tema yang saya angkat dalam kegiatan hari ini itu adalah tentang kembang meditasi, mengembangkan media digital dalam pembelajaran berdiferensiasi. Adapun profil Tiang sendiri memperkenalkan diri juga kepada rekan-rekan yang belum kenal dengan Tiang, dan juga ada banyak rekan-rekan yang sudah memang sahabat Tiang, banyak juga di dalam room ini. Bagi rekan-rekan yang belum kenal Tiang, salam kenal dari Tiang sendiri. Nama Imadi Swirte, saya bertugas di SD Negeri 1 Sabeh. Asal dari Nusa Penida, Tiang sudah juga lulus sebagai guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Gianyar, dan dalam hal ini juga Tiang masih bertugas mengabdikan diri di BGP, Balai Guru Penggerak, itu sebagai pengajar praktik di Angkatan 5, dan juga yang dipercaya juga sebagai koordinator komunitas guru penggerak Kabupaten Gianyar. Pengembangan media digital dalam pembelajaran berdiferensiasi. Rekan-rekan mungkin sudah sering dengar, bahkan sudah mempraktekkan bagaimana model pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Yang akan langsung saja kita mulai dari pembelajaran diferensiasi tersebut. Nah, sebenarnya apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Oleh rekan-rekan menuliskan juga di kolom chat gambaran dari rekan-rekan, pandangan umum menurut rekan-rekan atau penguatan yang rekan-rekan miliki tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Yang hanya mempunyai pemantik di sini,
apakah pembelajaran berdiferensiasi tersebut merupakan pembelajaran yang membedakan siswa dengan jenis kelaminnya? Maka untuk siswa di dalam kelas yang laki perempuan kita perlakukan berbeda, atau mungkin kita buatkan kelas berbeda. Itukah yang dinamakan dengan berdiferensiasi? Itu pemantiknya. Atau mungkin gambaran yang lain dari rekan-rekan, apakah ada siswa yang sangat kuat, itu kita kelompokkan mereka belajar di dalam ruang kelas atau di dalam kelompok-kelompok yang memang satu kekuatan, atau mereka dikumpulkan dalam siswa yang tergolong lemah. Mungkin ada kolom chat yang dituliskan rekan-rekannya, Pak Endra, tolong dibacakan. Sebelum ada. Oke. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ini dari buku Iya, Feni sangat Sukma. luar biasa. Iya, Luar biasa, betul. Karena pengalamannya sudah menjelajah, kebetulan ini adalah guru penggerak binaan Tiang juga yang memang perkembangannya sangat baik. Itulah mungkin disinilah kesempatannya Bu Putu dan Tiang untuk melakukan kolaborasi bersama-sama membagi pengalamannya tentang praktek baik tentang pelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, sekiranya seperti itu gambarannya. Atau mungkin kita mempunyai cara, kita mempunyai pemikiran awam yang belum mungkin kita literasikan, kita belum baca literaturnya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah menggunakan 1000 cara untuk 1000 siswa. Memperbanyak jumlah tes untuk memang siswa yang memiliki kemampuan cepat mengerjakan tes. Atau kita memberikan soal sedikit pada ulangan akhir semester untuk siswa yang belum sempat mengerjakan tes kurang bagus. Jawabannya iya. Iya jika Bapak Ibu adalah seorang seperti gambar background-nya. Jika Bapak Ibu adalah seorang Superman yang bisa memenuhi kebutuhan siswa kita dengan berbagai macam jenis kebutuhan. Bisa lompat sana, bisa lompat ke sini dalam detik-detik tertentu. Sehingga memang kebutuhan mereka terpenuhi. Namun jika rekan-rekan masih seperti manusia biasa, seperti Tiang atau yang lain-lainnya, maka hal ini kemungkinan akan sulit dilakukan. Oke. Nah, sebenarnya pelajaran berdiferensiasi itu sudah dijelaskan tadi oleh rekan Tiang, bahwa serangkaian keputusan dalam suatu kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita memberikan keputusan yang masuk akal. Dalam artian keputusan tersebut bisa diterima oleh banyak orang, banyak peserta. Dalam hal ini adalah siswa kita sendiri, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid itu sendiri. Nah, apa sajakah keputusan yang masuk akal tersebut? Acuannya adalah 1, tujuan pembelajaran yang jelas. Maka diferensiasi yang kita lakukan kepada siswa itu kita tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Terutama adalah tujuan ini tidak hanya diketahui oleh guru saja, melainkan tujuan ini memang harus benar-benar juga diketahui oleh siswa. Dengan tujuan ini mereka akan jelas kemana arahnya. Cuman nanti pada saat mereka jalan, kita mengarahkan bahwa tujuan kita adalah ke Denpasar. Kita hanya mengasih tujuannya. Entah mereka bagaimana cara mereka berjalan menuju ke Denpasar, itulah cara-cara mereka yang unik sesuai dengan apa yang mereka miliki. Mungkin dengan sepeda, dengan jalan kaki, atau mungkin dengan lewat jalan sana, lewat jalan sini. Yang jelas kita akan temu di satu titik. Nah, itulah diferensiasi yang mungkin kita pakai acuan. Terus, hal yang masuk akal, itu kita merespon kebutuhan. Kita respon kebutuhan anak yang beragam tersebut untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan tadi. Keputusan yang masuk akal lagi adalah lingkungan belajar, yang mana lingkungan tersebut mengundang anak-anak tersebut untuk meningkatkan potensi mereka. Mereka berada di dalam kelas ini, mereka ada di dalam ruang kelas belajar kita, itu untuk belajar. Bukan mereka mut-mutan datang ke sekolah dengan dihiasi pakaian oleh orang tua mereka, hanya untuk mengejar absen agar naik kelas. Tapi mereka dipancing bagaimana mereka berada dalam kelas tersebut dengan lingkungan belajar yang kita kondisikan sebagai seorang guru, itu mereka mau belajar. Bahkan mereka akan menanti-nanti kembali besok harinya ruang belajar saya seperti apa sih, saya harus hadir dengan hati dan kesadaran diri. Tentunya juga keputusan tersebut mampu memanajemen kelas secara keseluruhan. Tentunya juga
dilakukan penilaian secara komprehensif dan berkelanjutan. Itu sebagai gambaran, ya. Oke. Terus ini yang ambil dari seorang ahli yang menurut Tomlinson dalam kelas mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan yang konsisten untuk merespon kebutuhan murid. Ini kita harus lakukan secara konsisten. Apalagi anak yang belum menemukan jati diri yang sebenarnya. Kita saja sebagai seorang guru itu belum tahu label diri kita di mana. Apalagi anak yang masih menjalankan proses kehidupannya. Nah, maka dengan demikian penilaian tersebut kita tidak bisa menilai untuk barang satu hari itu saja dan menyimpulkan bahwa si anak seperti ini, si anak lain seperti ini. Interaktif perseharian sekiranya kan ada beberapa hal. Silakan kalau mungkin ada rekan yang menuliskan sebenarnya. Pak Madi ini agak tersendat nih Pak Madi. Nah, yang ulangi ya, pasti gangguan ya? Sekarang sudah. Putus tadi Pak. Nah, silakan dibaca, mungkin ada rekan-rekan yang menuliskan di kolom chat mengapa kita harus berdiferensiasi, mengapa guru itu harus penting dari pelajaran berdiferensiasi ini. Saya lanjutkan Pak ya, untuk Bu Wayan Sutaryani sesuai dengan kebutuhan siswa, bakat, minat, profil belajar murid. Kemudian untuk Pak Dewo Gede Alit Widya, belajar yang memenuhi kebutuhan murid katanya. Dan selanjutnya yang sudah mengirimkan pesannya, nah, ini beda lagi ya. Ya Pak Gede nanti di-share ya materinya di grup WA atau di classroom nanti ya. Iya, baik. Kemudian Baik. yang selanjutnya ada Buluh Putu Eni Subari, katanya pembelajaran yang berpihak pada anak. Begitu Pak Madi. Luar biasa. Literatur teman-teman memang sangat hebat-hebat sekali, luar biasa sekali. Disinilah pentingnya rekan-rekan mau juga berbagi dengan rekan yang lain, dengan pengalaman rekan-rekan yang sudah memang advance di bidang pencarian sumber-sumber yang relevan. Itu sangat luar biasa. Benar sekali, yang pun juga sepakat dengan Dike. Namun yang punya sisi lain lagi yang mungkin sebagai penguatan, bagaimana rekan-rekan lebih memperdalam lagi pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Dari yang menyatakan bahwa anak dilahirkan. Mohon maaf Pak Madi, suara masih terputus-putus Pak Madi. Satu surah. Yang ambil dari teori konvergensi bahwa anak ini sudah lahir dengan goresan-goresan. Namun tulisannya masih suram, di mana di lingkungan belajar, salah satunya kita sebagai guru yang akan melakukan pendidikan dan pengajaran yang berpihak pada mereka, itu menebalkan garis-garis yang positif, serta mengaburkan kembali garis-garis yang negatif. Nah, disinilah yang punya gambaran bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ada. Mereka lahir itu dengan goresan mereka masing-masing. Apakah semua siswa yang ada di dalam kelas ini, kita akan lakukan goresan yang seragam, sehingga nantinya kita akan mencetak robot-robot yang sama, batako-batako yang sama, sehingga kita sulit untuk membedakan ini anak A, anak B, sulit untuk dikenali. Sedangkan kodrat mereka itu adalah kodrat yang memang unik sejak lahirnya. Inilah sebagai gambaran. Maka perlakuan kita pun sebagai guru itu harus juga searah dengan kodrat yang mereka sudah bawa sejak lahir, yaitu berupa goresan-goresan yang suram ini. Kalau dulu ya ada istilahnya teori tabula rasa yang menyatakan bahwa setiap orang lahir itu seperti kertas putih yang diisi oleh orang. Ya zaman dulu kemungkinan iya, tapi zaman sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Maka saya sendiri pun atau mungkin ada bapak guru di sini yang orang tuanya memang sebagai guru itu sudah menplot anaknya lahir itu sudah jadi guru dan sekarang itu berhasil jadi guru. Nah kemungkinan mereka apakah nyaman dengan itu saya tahu. Tapi untuk zaman sekarang anak-anak kalau dibelikan sudah mulai berontak. Nah inilah yang menyatakan bahwa
teori tabula rasa itu sudah tidak efektif lagi di zaman sekarang. Inilah yang mendasari mengapa diferensiasi itu perlu kita terapkan di dalam kelas kita sendiri, termasuk kehidupan kita sendiri. Hal lain yang saya temukan juga adalah teori dari gunung es. Gunung es itu kita amati di atas permukaannya lebih sedikit daripada akar dari gunung es itu sendiri. Ini yang kita lihat bahwa di bawah hal yang lihat saat mereka datang ke sekolah itu ada jutaan potensi yang mereka harus kembangkan. Di mana potensi-potensi tersebut tidak satu, tidak dua, bahkan banyak potensi yang mereka bisa optimalkan. Artinya kita akan memberi kecenderungan kepada di antara ribuan tertinggi. Di gunung es yang berada di atas permukaan air laut itu sekitar 12% saja. Sedangkan di bawahnya itu sekitar 88% itu potensi sangat-sangat terhubung. Memang mereka kita bangkitkan potensi tersebut untuk mereka yang nanti ke depannya menjadi anak yang handal, kuat dengan potensi mereka dan keunikan mereka. Nah, ini dasarnya kan belajar diferensiasi itu kita galakkan di kelas kita. Termasuk kita bersama seorang guru SD apalagi. Kita guru SD dikatakan, namun kita juga belum tentu menemukan potensi diri kita itu berada di mana. Maka rekan-rekan juga kita sebagai guru ini sekarang masih menemukan jati diri kita untuk kita melabelkan diri kita letaknya berada di mana. Sehingga penting buat kita kolaborasi, berbagi dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah itu sangat penting sekali karena di dalam kelebihan yang kita miliki itu banyak kekurangan yang diisi oleh orang yang lain. Apapun demikian kita bangkitkan untuk itu. Nah, inilah pembelajaran diferensiasi yang mungkin yang saya perkenalkan. Nah, apa saja kebutuhan dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Kebutuhan berdiferensiasi itu ada 3 aspek. Bagaimana kesiapan belajar mereka, bagaimana minat belajar mereka, bagaimana profil belajar mereka. Inilah ruang lingkup yang kita bisa gunakan sebagai acuan untuk nantinya kita menerapkan pelajaran berdiferensiasi di dalam kelas kita sendiri. Jadi ada 3 aspek ini meliputi kesiapan belajar, minat murid, profil belajar. Oke. Nah itu. Selanjutnya lebih menanam kembali yang akan bagikan sebelum yang lanjut ke materinya sedikit perkenalan dulu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang ingin mengajak rekan-rekan memahami dulu potensi awal yang dimiliki dan kuis yang akan bagikan kuis tiang dulu kepada rekan-rekan agar nantinya rekan-rekan ikut juga berbagi pandangan proses pembelajaran kita. Mohon dulu. Tunggu sebentar. Rekan-rekan bersabar. Sangat sekali pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Kemarin saya sudah sempat melakukan hal tersebut, tapi tidak tahu namanya, Pak. Sering sekali begitu saya. Setelah kita mencoba, sama-sama. Setelah kita mencoba, oh ini yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Tiang akan siapa? Selamat siang untuk Ibu Putu Mariawati, katanya ini pelajaran yang bisa menumbuhkan anak katanya ya. Nanti dibahas lagi ya. Kita belum ya.
Oke, dia ngajak rekan-rekan untuk gabung dalam kuis Tiang. Akan kita main game dulu sebentar agar kondisi rekan-rekan tidak terlalu juga kondisinya lemas. Ya, Pak. Oke. Ya, silakan rekan-rekan untuk gabung dulu dalam kuis Tiang. Seberapa dari rekan-rekan apakah masih aktif bersama pembelajaran Tiang hari ini? Dengan ketik di browser di Google Chrome-nya joinmyquiz.com dengan kode 401991. Oke. Pokoknya ini Silakan. ada door prize-nya Pak ya? Ada door tapi prize-nya ya? Ya, sudah. Ya. Kita rekan-rekan lagi. Ya, 6 orang sudah masuk. Tujuh orang. Oke. Yang lainnya nanti boleh menyusul di bawah nanti gininya. Oke. Nanti ada di bawah. Kita masih saja. Oke. Silakan rekan-rekan bagaimana situasi dan kondisi. Oke. Oi. Semangat rekan-rekan. Banyak yang senang ya. Mengantuk. Rekan-rekan mengantuk sangat. Mohon maaf rekan-rekan, kita berbagi sini dulu. Ya, silakan rekan-rekan tuliskan. Bisa memilih lebih dari satu ya. Oke. Nah, ini karena rekan-rekan lebih memilih dari satu, kebutuhan murid, kondisi kelas, pertimbangan guru, lingkungan belajar. Oke, silakan. Kita lanjut kembali. Pernyataan yang benar tentang pembelajaran berdiferensiasi dari sedikit yang sudah singgung. Mana kira-kira yang tepat? Pilih lagi yang lain mungkin. Oke. Yang banyak adalah pembelian variasi media. Iya, oke. Ini luar biasa. Pemberian tes ulangan yang beragam sesuai kemampuan siswa. Kalau siswanya 200, berarti kita buat 200 siswa soal nanti. Tak apa-apa. Itu pengetahuan awal yang saya sampaikan kepada rekan-rekan. Kemudian masuk akal yang bisa diambil dalam pelajaran berdiferensiasi. Jadi sudah disinggung sedikit. Apa kira-kira keputusan yang masuk akal tadi? Bisa pilih lebih dari satu. Ya. Oke.
Iya, lanjut lagi. Luar biasa literasi teman-teman. Iya, oke. Kita lanjut lagi, ya tidak tersita waktunya. Silakan dipilih mana yang benar. Bisa boleh memilih lebih dari satu. Oke, luar biasa, hebat. Kami sangat Ya, Pak, sudah Pak ya. pelajaran sosial emosional meliputi silakan dipilih lebih dari satu ya. Memilih satu nih, ya lebih dari satu. Iya, luar biasa. Lanjut lagi. Ya. Baik. Demikian rekan-rekan, masih kedengaran nggih? Dengarkan nggih? Ya, sudah Pak, sudah. Masih Pak. Endra kedengaran? Masih. Oke. Nih, yang kira jaringan yang ini bacaannya ada lo apa itu jaringan. Sebutkan Pak siapa yang terima menduduki peringkat pertama Pak. Ini pemetaan awal aja Pak Endra, nanti kuisnya yang terakhir. Oke. Terima kasih banyak rekan-rekan, sangat luar biasa literatur rekan-rekan, karena tiang saja yang sendiri sudah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi tersebut dalam pendidikan bentuk penggerak tidak begitu paham dengan baik. Ternyata rekan-rekan kemajuannya sangat luar biasa. Dan di sini tiang akan kembali melanjutkan pemaparan tiang. Nah, izin kembali share screen. Sudah kelihatan ya? Nah, ini tadi nih. Ya, kesiapan belajar, minat murid, profil belajar murid. Ini yang kita perhatikan. Yang lanjut saja. Nah, ini yang ambil dari Tomlinson 2001. Oke. Nah, kita mulai dari kesiapan belajar. Di mana kesiapan belajar anak, nah, itu kita lihat seperti amplier ya, amplier equalizer, di mana posisinya mereka seperti ini. Mereka hadir di sekolah itu dengan kesiapan yang berbeda-beda. Jangankan anak-anak, rekan-rekan pun datang ke dalam kelas itu dengan kondisi, dengan kesiapan yang belum begitu baik. Sehingga kita kadangkala tidak merasa diri kita itu berada di dalam ruang kelas. Pak Endra, bantu rekan-rekan yang mungkin. Oke, terima kasih banyak Pak Endra. Nah, kondisinya yang berbeda-beda rekan-rekan. Setelah kita berada di dalam kelas dengan kondisi yang belum stabil, maka kita penting juga
membangun kesiapan diri kita belajar di dalam ruang kelas tersebut. Bagaimana upaya yang kita lakukan? Kita bisa mulai dari mengkondisikan kesiapan belajar siswa tersebut. Banyak cara yang kita lakukan, ya. Bagaimana kesiapan belajar itu kita mulai dari sifat yang mendasar yang dimiliki oleh anak. Pelan-pelan nanti kita kondisikan dari kondisi mereka yang masih belum sadar, itu kita kondisikan ke yang nanti ke arahnya sifat transformatif. Ya, itu kemungkinan salah satu contoh yang kita bisa lakukan. Jelas bahwa mereka hadir di dalam ruang kelas itu tidak semuanya dalam keadaan baik-baik saja untuk bisa menerima apa yang kita berikan. Tentu dengan hal-hal apa yang kita hadir untuk mengkondusifkan mereka, karena mereka juga hadir dengan diferensiasi mereka. Nah, ini yang kita akan tarik ulur di mana posisi equalizer ini dengan baik dari konkret ke abstrak, di mana guru mengukur kesiapan belajar murid tersebut dengan melihat pada tingkatan yang perlu anak-anak alami. Apakah kita memang benar-benar harus mengkonkretkan dulu materi-materi yang mereka akan dapatkan, dan pada akhirnya kita mulai meningkatkan ke hal yang lebih abstrak. Apa kita akan lagi memperlakukan siswa dari teori-teori, dari pemaparan-pemaparan yang memang mereka hadapi dalam hidup sehari, sederhana sampai ke yang lebih kompleks. Terus lagi terstruktur sampai ke terbuka. Inilah kesiapan yang perlu kita perhatikan rekan-rekan, sehingga nanti pembelajaran dari mereka hadir di dalam kelas ini merasakan bahwa tidak hanya nyawanya saja yang berada di dalam ruang, namun pikiran mereka kemana-mana. Nah, kita bisa melakukan berbagai macam hal ini dengan mungkin mengajak bermain, cara-cara yang memang dari yang terstruktur ke lebih terbuka, sehingga mereka pun juga mempunyai pandangan-pandangan terbuka. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit tidaknya memancing mereka untuk menyadari bahwa mereka berada dalam kelas. Seperti halnya, apa kabar hari ini? Apa hal baik yang terjadi di hari ini? Kira-kira ke sekolah ini, datang ke sekolah dengan kabar gembira apa? Apa yang membuat kalian senang datang ke sekolah? Misalnya seperti itu saja, itu sudah bentuk di mana mereka merasa disapa, mereka merasa diposisikan dan disantuni di dalam kelas. Itu. Oke. Selanjutnya lagi, kita perhatikan selain kesiapan adalah minat. Minat yang ambil konsepnya bahwa minat itu merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada segala situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Nah, minat yang mereka bawa, minat yang dimiliki oleh siswa itu sangat beragam. Di mana minat-minat tersebut mereka harus pahami. Di mana minat-minat tersebut banyak hal. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat itu banyak sekali. Ya, masuk faktor budaya, itu akan mempengaruhi anak-anak dalam menghadirkan dirinya ke sekolah. Budaya, agama, itu juga mempengaruhi. Termasuk letak geografis itu juga mempengaruhi bagaimana minat mereka, itu harus kita pahami. Terutama Pak Endra kemarin sebagai GR, ya, keluar kota atau keluar kita mereka harus mengikuti kita. Nah, itu salah satu faktor juga yang mempengaruhi, ya. Nah, itulah juga minat. Minat ini dipikirkan tidak selalu dalam hal mereka suka olahraga, mereka suka seni, tidak begitu. Di mana faktor yang mempengaruhi minat mereka nih, Iki ada dua perspektifnya. Ada minat situasional, ada minat keterlibatan dalam waktu lama. Situasional ini kalau dia gambarkan bahwa anak-anak yang hadir di sekolah kita semua menyampaikan
dengan gaya yang sangat menarik, itu mereka akan beralih menyukai binatang pada saat itu bersifat situasional. Nah, sehingga pada saat kita menyampaikan binatang, dari pelajaran kita yang memang sebelumnya minat mereka tidak ada dengan binatang tersebut, itu menjadi ada. Gitu. Sehingga kita optimal. Kita tidak mesti lagi mengalihkan di dalam kelas seperti konsep pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang tidak suka binatang. Ada juga perspektif keterlibatan dalam waktu yang lama. Mereka memang hadir di sekolah dipenuhi apa keinginan mereka. Pada saat mereka sudah punya kemampuan di bidang olahraga, kita sekolah kembali lagi menggiatkan pembelajaran dalam kelas dengan mungkin gerak-gerak sedikit, itu mereka merasa terpenuhi. Nah, itulah salah satu pilihan yang kita pakai untuk melakukan pemberlakuan belajar diferensiasi di dalam kelas. Oke. Nah, di sini banyak fokus minat yang bisa kita pertimbangkan sehingga nanti pembelajaran tersebut kita dengan mudah untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Ya, ada fokus minat ini diambil dari Tomlinson 2001 di halaman 56. Ada minat, fokus minat itu ada minat kegemaran, ada juga ekspresi. Nah, masuk dalam kategori kegemaran. Seni, teknologi, atletik, ilmu-ilmu yang lainnya, mungkin kita pun juga sama, kita melabelkan diri atau suka juga berdiferensiasi dengan mata pelajaran tertentu, maka kita juga akan optimal memperlihatkan itu di dalam kelas. Oke. Terus juga ekspresi. Nah, ada yang memang memiliki minat lisan, ya, ada yang memang minat yang dibawakan suka menulis, mereka mungkin menggunakan praktek untuk membuat rancang bangun, arsitek dan lain sebagainya, dari abstrak atau mungkin hal-hal lain yang mungkin mereka bisa bawa di dalam kelas itu sendiri. Oke. Nah, berikutnya selain kesiapan dan minat, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kita bawa berdasarkan profil. Nah, profil ini terkait dengan apa? Profil ini terkait dengan lingkungan belajar. Nah, sudahkah memberikan kenyamanan di lingkungan belajar mereka? Bisa juga dipengaruhi oleh budaya. Bisa juga dipengaruhi oleh gaya belajar, di mana termasuk ke dalam visual, auditory, dan kinestetik. Ini profil belajar mereka. Nah, sehingga kita bisa memperlakukan mereka sesuai dengan kebutuhan belajar yang mereka kehendaki. Ya, yang ambil contoh saja rekan-rekan, silakan dijawab dan perhatikan gerak tubuh Tiang. Nah, misalnya boleh dijawab serentak. Ini berapa? 1. Kalau ini 2. 2. Dan ini 3. 3. Kalau ini 4. 4. Benar sekali. Yang ulang lagi sekali ya. Ini 1. 1. Nah, dan ini 2. Kalau ini 3. 3. 2. nah, 2. nah, tidak benar, tidak salah. Kalau yang jeli dengan apa yang beritahukan dengan suara saya, ya, visual audien suara saya, maka ini adalah 3. Dari mana? Dari clue yang kasih. Kalau teman-teman yang memang identik dengan visual, dengan apa yang dilihat, maka ini akan menyatakan berapa jari yang paparkan. Ya, ini 1 dan ini 2. Kalau ini 3, maka kalau ada pertanyaan kalau ini, maka ini harus 3 karena ada kata kalaunya. Nah, itulah termasuk salah satu diferensiasi juga. Maka rekan-rekan dipaksa pun untuk menyampaikan sesuatu yang memang bukan di gaya belajarnya, itu tidak akan berhasil. Contoh saja, jika rekan-rekan membawa gambar sebaliho calon partai-partai politik dibawa ke dalam kelas, bagi orang yang cenderung hanya mendengarkan, itu dilihat seperti semut, bahkan tidak dilihat. Gitu. Karena mereka memiliki keidentikan yang tidak sesuai dengan visual, mereka ke audionya. Nah, itu mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk menguji
anak-anak kita dalam kelas, ini contoh kecil saja, anak-anak kita di dalam kelas termasuk memiliki gaya belajar apa. Oke, nah mungkin itu sebagai pelajaran saja, dan ini nanti bisa dilatih ke rekan-rekan. Ada juga yang mempengaruhi di profil belajar itu adalah kecerdasan majemuk. Ini terjadi kombinasi. Ada yang memang stabil visual auditorinya, ada visual kinestetiknya, bahkan ketiga mereka ada yang memang jeli. Itu memang bagus untuk kemampuan multiple intelligensinya. Nah itu tentang pengenalan. Selanjutnya, nah ini yang sangat menarik dan sudah dipelajari di PMM ya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana pemetaan kebutuhannya, maka kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa kita libatkan ada 3 cara, ada namanya diferensiasi konten, ada namanya diferensiasi proses, dan ada namanya diferensiasi produk. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, dari konten. Konten adalah suatu hal terhadap apa yang kita ajarkan. Kita akan memberikan hal yang apa yang kita ajarkan itu maka konten. Ya, di mana konten ini juga ada 3. Ada konten berupa kesiapan, ada konten minat, ada konten profil. Pada saat kita pembelajaran juga sama. Pada saat anak-anak yang cenderung memiliki kita melakukan pembelajaran dengan diferensiasi konten, maka kita akan amati bagaimana kesiapan dari anak-anak terhadap konten yang kita berikan. Bagaimana juga konten yang kita berikan itu menyasar dengan minat mereka. Bagaimana konten juga menyasar dengan profil belajar mereka. Itu kita perhatikan ya, konten pembelajaran. Ya, kalau misalnya pada saat pembelajaran konten yang kita berikan itu berupa gambar, ya kita juga akan mengapresiasi bagaimana kesiapan anak-anak tentang gambar yang diberikan. Bagaimana minat-minat anak tentang gambar, bagaimana profil yang kita siapkan untuk sebagai konten pembelajaran tersebut berupa gambar. Nah, ini harus kita penuhi. Nah, jadi sedikit demi sedikit kita akan mulai mencoba mengungkap apa yang kita miliki atau hal-hal yang belum kita miliki untuk kita pelajari untuk bagaimana kita berpihak kepada anak dalam hal pembelajaran. Kita lanjutkan lagi. Dan diferensiasi proses. Apa itu diferensiasi proses? Itu cara belajar atau melaksanakan kegiatan. Cara melaksanakan suatu kegiatan. Pada saat mereka dalam kelas mulai berproses di kegiatan pembelajaran, mereka harus juga dipenuhi. Nah, bagaimana cara-cara kita melakukan diferensiasi proses? Nah, pembelajaran diferensiasi proses itu kita lakukan dengan kegiatan berjenjang. Yang dimaksud dengan kegiatan berjenjang, bagaimana anak-anak kita buatkan scaffolding. Yang dimaksud dengan scaffolding di sini adalah memberikan tuntunan secara penuh. Selanjutnya kita mengurangi bimbingan tersebut, pada akhirnya mereka akan belajar dengan sendirinya secara bertahap. Nah, termasuk setelah mereka belajar, mereka akan membantu teman-teman atau rekan yang lainnya lagi. Sehingga pada saat pembelajaran kita laksanakan, di tujuan pembelajaran yang sama, mereka bisa melaksanakan. Tidak lagi ada kata tujuannya, saya tidak mau dengan tujuan pembelajaran yang diberikan di kurikulum. Kita tidak bisa begitu mengatakan diferensiasi. Di awal sudah kita jelaskan bahwa tujuan pembelajaran yang jelas itu yang kita raih. Cuman bagaimana cara-cara kita di dalam kelas untuk mencapai tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang berjenjang. Seperti halnya scaffolding tadi. Pertanyaan pemandu atau memberikan tantangan. Ya, bagaimana pertanyaan pemandu yang kita berikan pada saat mereka berproses itu memacu atau menantang mereka untuk membangun apa yang mereka minati. Silakan anak-anak yang suka dengan gambar, boleh proses belajarnya dengan menggunakan gambaran. Itu contohnya. Nah, kalau kami di Guru Penggerak, itu sudah melakukan berbagai macam upaya. Ya, pada saat lokakarya, itu kita menyampaikan dengan mereka diberikan kertas post-it untuk menuliskan. Bagi mereka menulis, silakan mereka akan gemar menulis. Menuliskan sesuatu tersebut dalam kertas post-it. Bagi mereka yang berproses dalam hal menyampaikan secara langsung namun tidak bisa menulis, itu mereka akan menyampaikan secara langsung. Itu proses mereka, ya. Membuat agenda individual untuk murid, yang dimaksudkan dengan membuat agenda individual itu kita tetap dulu mendahului agenda umum, tujuan tercapai, dan pada saat sudah selesai dinyatakan agenda tersebut, kita mendekati anak-anak yang masih kiranya seperti tadi masih kurang. Kita akan melakukan kegiatan rutin kepada anak tersebut yang sudah kita kategorikan belum bisa bersama-sama melangkah dengan siswa yang tingkatannya lebih tinggi. Maka kita akan melakukan kegiatan pendampingan secara individual setelah kita nyatakan kelas klasikal
itu sudah berjalan. Terus memvariasikan lama waktu. Inilah bentuk diferensiasi rekan-rekan. Pada saat kita melakukan pembelajaran, mereka memilih, hari ini belum saya bisa tuntaskan, besok Pak Guru boleh. Ya, kita memperbolehkan dengan catatan, jangan sampai mereka ingin mengulur waktunya lagi tahun depan. Nah, paling tidak kita punya batasan, sesuatu yang mereka kerjakan, itu kita pikirkan untuk kemampuan mereka yang miliki, yang negosiasi waktu, itu kita sudah tetapkan. Bisa tidak hari ini kita kesepakatan untuk menentukan limit waktunya juga. Ya, terus mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Nah, tentu kita sebagai guru bagaimana proses mereka itu terpenuhi, itu kita dari diri kita sendiri sebagai seorang guru itu harus melakukan hal-hal yang benar-benar apa yang dibutuhkan siswa itu kita bisa memenuhi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bervariatif, media yang variasi, tidak hanya gambar saja gede, tidak hanya video saja yang wah. Kita akan melakukan kombinasi dan variasi pertama dari media, dari sumber belajar dan lain sebagainya. Terus lagi kita bisa melakukan pengelompokan yang fleksibel. Nah, yang dimaksud dengan pengelompokan fleksibel di sini, kita bisa membangun pembuatan kelompok tiap hari meskipun mereka sudah buat kelompok secara rutin, menamai kelompok mereka kelompok A, kelompok B, kelompok J. Namun pada kegiatan belajar di dalam kelas kita tidak menuntun dengan kelompok itu. Kita fleksibel misalnya. Silakan duduk yang berdasarkan hobi yang sama. Nah, mereka akan duduk dengan nyamannya dengan rekan-rekan yang memiliki hobi yang sama. Di sana pasti akan nyambung. Silakan duduk dengan rekan yang mungkin bisa ajak berdiskusi atau rekan teman akrabnya, boleh juga kita variasikan seperti itu. Nah, sehingga kesiapan belajar, kemampuan serta minat mereka itu memang terpenuhi dalam proses mereka belajar. Karena pada saat mereka berproses, salah satu faktor itu juga mempengaruhi jika mereka dipaksa untuk duduk di mejanya secara terus-menerus. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ada diferensiasi produk. Nah, yang dimaksud dengan produk ini adalah hasil karya yang mereka ingin sampaikan. Di mana mendiferensiasi produk itu meliputi dua hal, memberikan tantangan dari keragaman produknya atau variasinya dan memberikan murid pilihan. Yang dimaksudkan di sini produk adalah pada saat mereka mengunggah tugas, ini saya ambil lebih spesifik lagi, pada saat mereka mengunggah tugas atau mengumpulkan tugas, kita tidak mentok harus memaksakan mereka mengumpulkan karya dengan tulisan saja, dengan tulis di atas buku saja. Mereka bisa, apalagi zaman digital anak-anak sekarang ini, mereka berhak memilih yang tidak menulis, biar lebih cepat memudahkan pekerjaan, mereka hanya rekam suara saja. Nah, kita apresiasi. Nah, termasuk rekan-rekan, kalau di sini yang suruh memilih pun juga pasti mereka, rekan-rekan juga akan memilih. Apakah rekan-rekan memilih mengumpulkan tugas hanya dengan rekaman atau foto gambar saja. Nah, itu rekan-rekan pasti akan milih mana yang menurut saya mudah, itu yang pasti akan dilaksanakan. Begitupun juga dengan siswa. Dengan demikian, mereka akan merasa kita ayomi, kita merasakan bahwa kita sudah berpihak dengan mereka. Itu termasuk dalam definisi produk. Nah, selanjutnya, pembelajaran yang berdiferensiasi itu terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kita sangat menyadari sekali bahwa emosional anak-anak, kita tidak langsung ke anak-anak saja. Pada diri kita pun belum tentu dalam jam 7.30 sampai jam pulang jam 12-an lebih, kondisi emosional kita itu stabil di dalam kelas. Kita tidak mengkiri itu. Apalagi anak-anak. Ditambah lagi kita dalam kelas mengekang mereka untuk dibantu Pak. Oke, terima kasih Pak Entra. Nah, apalagi di dalam kelas kita mengekang mereka untuk ini, untuk melakukan itu, dan mereka sudah keluar dari zona nyaman mereka. Nah, itu pasti kegiatan kondisi sosial emosional dalam kelas itu pasti tidak terkontrol dengan baik. Maka kita hadir dalam sekarang pembelajaran sosial emosional. Di sini yang ditekankan, apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional itu adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di dalam sekolah tersebut menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Bahwa kita dalam sekolah ini adalah sebuah ekosistem, di mana ekosistem itu kita bangun secara berkesinambungan. Tidak hanya emosional kita dalam kelas sebagai guru yang
yang sudah memang benar-benar paham dengan materi yang kita sampaikan, kita acuh atau mungkin mengabaikan dari kondisi siswa yang memang sudah bermain sana kemari, yang kita cuek-cuek saja. Namun kita akan lakukan hal kondusif di suatu ekosistem sekolah, dalam hal ini ruang lingkup kita adalah di dalam kelas itu sendiri. Nah, apa saja pembelajaran yang meliputi sosial emosional? Nah, ini kita kategorikan kembali, kita mempos-poskan kembali, itu tujuannya untuk memudahkan kita mempelajarinya. Ya, salah satunya adalah kesadaran diri. Ya, bahwa kita sadar mengelola emosi kita dalam kelas, bahwa kita harus melakukan hal yang benar-benar atas kesadaran kita sendiri. Ya, mulai memahami, menghayati, dan mengelola emosi sendiri. Itu kesadaran diri. Terus pengelolaan diri lagi. Bagaimana kita menetapkan dan melakukan tujuan yang positif. Kita kelola diri kita bahwa kita mempunyai tujuan yang jelas. Agar tujuan itu tercapai, mengajak anak-anak kita mencapai tujuan dengan kenyamanannya, itu juga kita pahami juga. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Ya, kesadaran sosial. Ya, kesadaran sosial yang kita lakukan, bagaimana kita harus mempunyai empati agar kita tidak terlalu egois dengan memikirkan diri kita sendiri di dalam forum, atau kita menyesuaikan kondisi kita di dalam kelas yang tidak memperhatikan bagaimana sosial di lingkungan kita itu membutuhkan kita untuk hadir memanajemen kondisi tersebut. Terus